Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sekarang mau ke daerah kota Purwakarta dulu ya guys, temen. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 233 Bantuan. Song Yan sekali lagi melihat kepercayaan di mata Chu Chen yang sepertinya menular dan membuat kekhawatiran batin Song Yan berkurang. Keesokan paginya, Chu Chen menelepon Ning Zizu dan memintanya untuk datang ke keluarga Song. Setelah Ning Zizu menutup telepon, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan Chu Chen setelah melihat informasi Ning Zimo. Di alam bawah sadar Ning Zizu, dia tidak ingin orang mengetahui hal ini tentang sejarah keluarga Ning. Apakah Paman Chu setuju untuk mengambil tindakan? Ning Zizu tidak yakin. Pria paruh baya yang mengikuti Ning Zizu bernama Pang Zongxiao. Dia adalah guru pertama Ning Zizu dan lembaga pemikir yang telah membantu Ning Zizu selama ini. Pang Zongxiao merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Dilihat dari berbagai kejadian, Chu Chen adalah orang yang benar-benar pintar. Hanya dengan 3 kata, Ning Zimo, Chu Chen pasti akan membantu. Bagaimanapun, dalam pertempuran kota Jintan ini, keluarga Ning telah membayar banyak untuknya, dan dia akan membalas budi. Tapi saya tidak bermaksud membiarkan dia membalas budi." Ning Zizu berkata dengan tergesa-gesa, "Terlebih lagi, tindakan keluarga Ning adalah perintah langsung dari ayah saya. Jika bantuan Chu Chen dikembalikan kepada saya tidak tahan dia. Meskipun kamu tidak bermaksud demikian, tapi aku berkata," kata Ning Zimo, "sudah berarti bahwa masalah yang kamu minta dia bantu adalah masalah internal keluarga Ning." Pang Zongxiao berkata sambil menatap Ning Zizu, "Apakah kamu mau untuk membuat kesepakatan satu kali dengan Chu Chen? Atau apakah Anda ingin mempertahankan hubungan persahabatan jangka panjang dengan Chu Chen?" Ning Zizu terkejut dan memandang Pang Zongxiao dengan sedikit kebingungan. Pang Zongxiao berkata, "Saya tahu Anda tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui tentang Ning Zimo. Bahkan jika Anda memilih untuk tidak memberitahu, Chu Chen akan mengambil tindakan. Namun, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, Chu Chen pasti punya dendam, karena dia bahkan tidak bisa. Saya tidak tahu alasan penyerangan itu. Jika demikian, tidak akan ada waktu berikutnya jika bantuan itu dibalas. Di sisi lain, jika Anda bertikai dengan Chu Chen untuk menjelaskan situasinya, dan kemudian Chu Chen dapat memilih untuk mengambil tindakan atau tidak, dan jujur, kedua pihak akan dapat mempertahankan hubungan jangka panjang, hubungan persahabatan jangka panjang." Mata Pang Zongxiao bertemu dengan mata Ning Zizu. "Namun, ada hal lain yang perlu Anda pertimbangkan dengan jelas. Dengan kekuatan Ning Zimo, Chu Chen mungkin tidak dapat memenangkannya." Ning Zizu terdiam. Untuk waktu yang lama, Ning Zizu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chu Chen karena dia dipaksa oleh Chu Chen untuk memanggil Paman Chu. Namun selama periode ini di kota Chan, Chu Chen membangun reputasinya sebagai master Nankuan di sasana tinju elit, mengalahkan 8 master hebat di lapangan Haixinsa, mengalahkan Huang Fu Heyu di Gedung 9 Kota. Setiap gerakan Chu Chen, setiap kekuatan yang ditampilkan memicu harapan di hati Ning Zizu yang telah lama putus asa. Meski peluang Chu Chen hanya 1/10 untuk mengalahkan Ning Zimo, Ning Zizu berharap dia bisa mencobanya. "Saya tidak bisa membiarkan Chu Chen salah mengira bahwa saya ingin dia membalas budi ini kepada keluarga Ning.
Setelah berpikir sejenak, Ning Zizu berkata dengan tegas, "Saya akan menjelaskannya kepada Chu Chen secara pribadi. Apapun yang terjadi hasilnya, itu adalah aku." Ning Zizu secara pribadi berhutang budi pada Chu Chen. Mata Pang Zongxiao bersinar karena apresiasi, dan dia jelas setuju dengan pilihan Ning Zizu. Meskipun Chu Chen hanyalah menantu seorang pengusaha canceng, namun kekuatan yang ditunjukkannya sangat luar biasa. Apalagi dia juga merupakan murid langsung dari leluhur. Meski kita tidak tahu bagaimana status leluhurnya, dunia seni bela diri, hanya karena dia sebagai leluhur keluarga Ning, kita semua harus berhubungan baik dengan Chu Chen. Keluarga Lagu, Song Yan awalnya ingin menunggu kedatangan Ning Zizu bersama Chu Chen, tapi Huang Fu dan Yu membawa kabar lain. "Tuan Chu, prosedur pengalihan kontrak saham Jiucheng Pharmaceutical telah disiapkan dan menunggu Anda untuk menandatanganinya." Huang Fu dan Yu memandang Chu Chen dengan penuh semangat. Selama 2 hari dia tinggal di keluarga Song, Chu Chen tidak bisa, bahkan tanpa melihatnya, dia pasti sudah menginjak tumpukan bunga plum di sebelah danau Song berkali-kali. Mata Song Yan berbinar. Perusahaan farmasi Jiucheng jelas merupakan alat yang ampuh bagi Beichen Pharmaceutical untuk membuka pasar farmasi canceng. Song Yan tidak pernah bermimpi bahwa Chu Chen dapat menggunakan konspirasi pihak lain untuk melawannya dan mengubahnya menjadi alatnya untuk merebut Jiucheng Pharmaceutical. Cara seperti ini, metode seperti ini, saya khawatir hanya Chu Chen yang bisa melakukannya. Sayang, tolong telepon Tuan Xia dan minta Xiao Qiu mengirimmu ke sana dan menyelesaikan masalah ini hari ini. Chu Chen berkata, "Aku punya janji dengan Ning Zizu, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu hari ini." Tapi, meskipun Song Yan mendengar dari Chu Chen bahwa Jiucheng Pharmaceutical akan dipindahkan ke namanya, Song Yan secara tidak sadar berpikir bahwa itu seharusnya milik Chu Chen. "Bukankah kerajaan yang dibangun suamiku hanya untukmu?" Chu Chen tersenyum pada Song Yan. "Jadilah baik, tanda tangani dan kembalilah." Tiba-tiba diejek oleh Chu Chen. Song Yan hanya bisa tersipu malu. Wajah tua Huang Fu dan Yu juga panas dan malu. Terlalu sulit bagi mereka untuk diisi makanan anjing di depan mereka pada usia seperti itu. Setelah Song Qiu dan Song Yan pergi, Chu Chen menyapa Song Xieyang. Mengetahui bahwa Tuan Ning akan datang ke keluarga Song lagi, Song Xieyang segera menyiapkan anggur dan makanan dan menunggu kapan saja. Setelah menjelaskan semuanya, Chu Chen duduk di sofa, menatap Huang Fu dan Yu, dan tersenyum tipis. "Pemimpin Huang Fu, silakan duduk dan minum teh." Setelah Huang Fu dan Yu duduk, Chu Chen menuangkan secangkir teh untuknya dan bertanya dengan santai, "Apakah kamu terbiasa 2 hari terakhir ini?" Chu Chen sangat mengagumi Huang Fu dan Yu di dalam hatinya. Dengan status Huang Fu Heiyu, tidak perlu menurunkan postur tubuhnya seperti ini. Alasan paling mendasar mengapa ia mampu melakukan ini bukan hanya karena obsesinya terhadap tinju dan kungfu, tetapi yang lebih penting, ia sama sekali tidak merasa bahwa identitasnya layak untuk dipamerkan seorang petinju. Chu Chen juga mengetahui bahwa dalam 2 hari terakhir, selain makan dan tidur, Huang Fu dan Yu berlatih tinju di tumpukan bunga plum. Tidak apa-apa, Yang Cheng dan Chan Cheng adalah tetangga, dan lingkungannya tidak lebih buruk dari tempat tinggal saya.
Apa yang dikatakannya memang benar. Meski Canceng juga sedang dalam proses perkembangan pesat. Namun dibandingkan dengan Yangcheng, harga setiap jengkal tanah masih jauh berbeda. Di Yangcheng, hampir tidak ada villa di sekitar danau seperti keluarga Song. Chu Chen tersenyum dan berkata, "Jika pemimpin Huangfu tidak keberatan, kamu bisa tinggal beberapa hari lagi." Huangfu dan Yutan tersenyum. Meski sangat ingin belajar tinju dari Chu Chen, mereka tidak berani menyebutkannya secara lisan. Chu Chen meminum secangkir teh dan tiba-tiba berkata, "Saya tiba-tiba ingin berolahraga. Pemimpin Huangfu, sampai jumpa di tumpukan bunga plum." Begitu kata-kata itu selesai, Huangfu dan Yu terkejut. Lalu mereka berdiri dengan tatapan penuh harap, "Ayo pergi." Bab 234 itu saudaraku, kebahagiaan dan kegembiraan Huangfu dan Yu tidak bertahan lama. Di tepi Danau Song, terdapat tumpukan bunga plum. Bang, 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 tubuh Huangfu Heiyu terjatuh lagi dan lagi. Namun hampir sedetik berikutnya, dia mengertakkan gigi dan melompat lagi. Saat mereka jatuh untuk terakhir kalinya, Huangfu dan Yu berdiri tak bergerak. Chu Chen berdiri di atas tumpukan bunga plum dan memandang Huangfu dan Yu. Mau tak mau dia merasa sedikit khawatir. Chu Chen melompat turun, berdiri di samping Huangfu dan Yu, dan berkata dengan hati-hati, "Pemimpin Huangfu, apakah kamu baik-baik saja?" Huangfu dan Yu tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Chu Chen dengan mata penuh kerinduan. "Tuan Chu, bagaimana cara Anda melakukannya?" Dalam waktu kurang dari setengah jam pertarungan tumpukan bunga plum, Huangfu dan Yu terjatuh tidak kurang dari 10 kali. Huangfu dan Yu berharap dia tidak sekuat Chu Chen. Namun, yang mengejutkan Huangfu dan Yu adalah Chu Chen mampu dengan mudah menjatuhkannya dari tumpukan bunga plum dengan kekuatan yang sama seperti dirinya, hanya menggunakan kekuatan 5 cincin untuk mengalahkan dia yang berusaha sekuat tenaga. Ini terlalu sulit untuk diterima oleh Huangfu dan Yu. Dia terobsesi dengan tinju dan tendangan, dan dia adalah salah satu pemimpin aliansi Grandmaster 9 Kota. Dalam tinju dan tendangan, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya di seluruh dunia tinju Yangcheng, tetapi di depan Chu Chen, dia merasa frustrasi lagi dan lagi. "Fondasimu terlalu buruk." Melihat Huangfu dan Yu baik-baik saja, Chu Chen berkata terus terang, "Aku memintamu berlatih tumpukan bunga plum dengan Xiao Qiu 2 hari ini, hanya untuk melatih fondasimu." Huangfu dan Yu tercengang. Untuk pertama kali dalam hidupnya, seseorang mengatakan bahwa yayasannya buruk. Huangfu dan Yu selalu merasa bahwa keterampilan dasar mereka sangat solid. Tapi dia sama sekali tidak mempertanyakan kata-kata Chu Chen. Bagaimanapun, Tuan Chu telah membuktikannya dengan tindakan praktis. Pemimpin Huangfu, saya sangat menyadari keinginan Anda untuk tinju 9 cincin, dan saya tidak keberatan berbagi rahasia tinju 9 cincin dengan Anda. Namun, dengan fondasi Anda saat ini, jika Anda ingin mempelajari tinju 9 cincin, saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Chu Chen langsung ke pokok permasalahan. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang Huangfu dan Yu, dan tinju 9 cincin bukanlah keterampilan unik dari sekte Jiuxuan, dan itu memang tidak penting bagi Chu Chen. Huangfu dan Yu tercengang. Dia belum pernah merasa begitu kalah dalam hidupnya.
Tinju 9 cincin ditempatkan di depannya, dan dia tidak bisa mempraktikkannya. Waktu yang lama, Huang Fu dan Yu tiba-tiba mengangkat kepala, menatap Chu Chen, dan berkata dengan serius, "Tuan Chu, bagaimana saya bisa meningkatkan fondasinya?" Kamu memiliki dasar yang bagus dalam kungfu, tidak sulit untuk meningkatkannya. Chu Chen berkata, jika kamu masih ingin tinggal di keluarga Song, duduk saja di tumpukan bunga plum dan biarkan Xiao Qiu mengajarimu gerak kaki unicorn. Saat Anda dapat menggunakan langkah kilin untuk menginjak semua tiang kayu di tumpukan bunga plum dalam waktu 10 detik dan fondasi Anda akan mencapai standar yang saya inginkan. Mendengar ini, Huang Fu dan Yu tercengang. Dia memandangi tumpukan bunga plum yang padat di depannya. Lusinan tumpukan bunga plum, semuanya terinjak dalam 10 detik. Apakah ini mendasar? Ini adalah misi yang mustahil. Huang Fu dan Yu ingin menangis, dan menatap Chu Chen dengan mata samar. Ini tidak mungkin. Chu Chen tersenyum tipis dan tiba-tiba melompat. Gerakan kaki kilin dilepaskan, dan dalam sekejap, hampir seluruh tumpukan bunga plum dipenuhi bayangan Chu Chen. Huang Fu dan Yu merasa terpesona, dan tidak lama kemudian, Chu Chen melompat turun. Apakah kamu melihat dengan jelas? Huang Fu dan Yu tersadar dan tercengang. Pertama-tama kamu kuasai gerakan kaki kilin dengan Xiao Qiu. Chu Chen tidak banyak bicara. Menghitung waktu, Ning Zizu akan segera tiba. Chu Chen kembali ke villa kecilnya dan mandi. Kakak ipar Siang baru saja berjalan dan menatap Chu Chen. Matanya agak rumit dan bercampur dengan kegembiraan. Bibi ketiga, Tuan Ning ada di sini untuk menemuimu. Dia ada di bawah sekarang. Kakak ipar Siang sangat bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melayani Song Yan dan Chu Chen, dan Nyonya Siang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari mereka. Kakak ipar Siang merasa kasihan pada Song Yan lebih dari sekali. Gadis kecil yang begitu baik menikah dengan orang bodoh dan terikat seumur hidupnya. Dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa paman ketiga idiot itu akan mendapatkan pencerahan suatu hari nanti. Selama periode ini, paman ketiga telah membalikkan tangannya untuk membuat awan dan hujan di Canceng. Saudari Siang mengawasi dari belakang dan sangat senang. Setelah merawatnya dalam beberapa tahun terakhir, dia telah merawat Song Yan sebagai anaknya sendiri. Hari ini, Tuan Ning dari keluarga nomor 1 di Tianan datang mengunjungi keluarga Song untuk kedua kalinya, dan dia langsung meminta untuk bertemu dengan bibi ketiga. Kakak ipar Siang bangga padanya. Chu Chen tertegun sejenak. Awalnya dia berpikir untuk berbicara dengan Ning Zizu perlahan sambil makan. Tetapi dia tidak menyangka Ning Zizu lebih cemas dari yang dia kira. Biarkan dia naik. Chu Chen tidak banyak berpikir dan duduk di sofa, merebus air untuk membuat teh. Segera, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar, dan Ning Zizu berjalan cepat ke atas. Paman Chu, Ning Zizu berteriak dan duduk di hadapan Chu Chen, tampak sedikit gugup. Ning Zizu merasa bersalah. Kemarin, dia bisa saja menjelaskan kepada Chu Chen identitas bek tersebut. Tetapi karena dia selalu memiliki keraguan di hatinya, dia akhirnya menyerah. Sekarang Chu Chen telah membaca informasinya. Ning Zizu tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Chen. Setelah duduk, Ning Zizu ragu-ragu beberapa kali.
Tetapi pada akhirnya dia masih tidak tahu bagaimana cara berbicara dan hanya bisa melihat ke arah Chu Chen membuat teh. Ketika Chu Chen menuangkan secangkir teh pertama ke Ning Zizu berkata, "Terima kasih, Paman Chu." Chu Chen juga menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan memuji. Meskipun ini bukan teh kelas 1, rasanya sudah sangat enak. Setelah Chu Chen meletakkan cangkir tehnya, dia melihat ke arah Ning Zizu. "Apakah saya perlu membuat reservasi terlebih dahulu untuk pertunjukan Yongye?" Mendengar ini, tubuh Ning Zizu gemetar, dan sebagian teh panas di cangkir teh meluap, membuat tangan Ning Zizu panas. Ning Zizu segera meletakkan cangkir tehnya. "Maaf, Paman Chu, saya kehilangan kesabaran." Ning Zizu meminta maaf berulang kali. "Sepertinya beg ini sangat penting bagimu," kata Chu Chen penuh arti. Ning Zizu merenung sejenak dan kemudian terlihat serius. "Paman Chu, tolong dengarkan aku dulu dan kemudian putuskan apakah akan menantang Ning Zimo." Ini adalah pertama kalinya Ning Zizu berinisiatif menyebut nama Bek di depan Chu Chen. Senyuman muncul di wajah Chu Chen. "Oke," katamu. Meskipun dia sudah menduga bahwa ini adalah masalah internal dalam keluarga Ning, Chu Chen benar-benar ingin tahu lebih jelas. Daripada bertarung dengan cara yang membingungkan, Ning Zizu menarik napas dalam-dalam. Matanya menunjukkan emosi yang kompleks. "Ning Zimo, kamu adalah saudaraku." Bersambung.